الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, ada nggih ibu-ibu nggih? Bapak-bapak, saudara-saudari, jamaah salat subuh Masjid Gunung Sari Indah, rahimakumullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu izinkan kami untuk mengajak kembali, marilah tidak bosan-bosannya untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh pagi hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, kita peroleh. Dan ada dari sekian banyak nikmat-nikmat tersebut, satu di antaranya kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan. Masih sehat semuanya kita nggih. Walaupun barangkali fisiknya ya, badannya agak greges, batuk-batuk, tapi kalau jiwanya sehat sempurna, ya, tidak menyurutkan langkah kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Gunung Sari Indah, guna memenuhi panggilan Allah atau undangan Allah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan ba'da sholat subuh kita bisa menggunakan waktu, dimanfaatkan, dikesibukan waktu sehari-hari, tapi bisa mengatur, membagi waktunya, dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama, bareng-bareng, atau ta'lim, muta'lim, seperti yang akan kita laksanakan pada ba'da subuh pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah, kita lebih bersyukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini Allah masih berikan kesempatan kita bisa bertemu, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini, di mana bulan Ramadan yang sering disebut, bahkan sering pula disampaikan di ceramah-ceramah, di antaranya disebut Syahrul Mubarak. Arti Mubarak insya Allah kita paham dan tahu. Barokah itu kan ziyadatul khair, artinya bulan Ramadan itu kebajikannya ditambah terus. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Ramadan kita jumpai lagi di tahun ini dan sudah berlangsung beberapa hari. Sampun pinten oleh poso nggih? 10, 20, lu bablasan nih. Rebu nggih mulai poso nggih. Insyaallah kita akan menyelesaikan puasa 1 bulan penuh, berarti 30 hari.
maka otomatis hari raya kita jatuh pada hari Jumat tanggal 20 Maret. Karena mengawali puasa kita kan hari Rabu tanggal berapa kemarin? 18 Februari. Hadirin rahimakumullah yang kami muliakan, pagi hari ini adalah kelanjutan dari kajian-kajian ya semacam teori lah yang sudah kita pelajari, kita bahas bersama-sama beberapa kali pertemuan. Kalau nggak salah ada sekitar 5 kali pertemuan yang membahas tentang masalah HBT kitab jenazah itu. Dan selesai semuanya ini. Teori-teorinya sudah tuntas. Hari ini adalah pagi hari ini kelanjutan dari kajian tersebut untuk kita semacam peragaan atau praktek. Tapi entah apa ada persiapan sing dipraktekno ya apa sing dipraktekno iki. Kelihatannya di sini ada koper ini. Nggak tahu isinya apa, mau dibuka apa yang mau dipraktek. Yang penting jam rahmatullah begini ya. Kalau memandikan, insya Allah kita tidak asing, paham itu. Hanya barangkali nyun sewu yang kadang-kadang yang terlupakan itu kan nyun sewu. Biasanya di antara kita justru yang disiapkan adalah sabun dan sampo, padahal bahasa sabun dan sampo itu tidak disebutkan di dalam HBT. Kenapa? Karena memang tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu bukan sabun, bukan sampo, tapi yang ada dalilnya itu daun bidara. Itu justru yang harus disiapkan. Kalau sulit-sulit misalnya mencari daun bidara, yang sekarang itu nyun sewu, daun bidara itu sudah dibuat semacam sabun, praktis, ecok. Sudah nggak usah lagi mencari daun bidara asli itu. Bisa tinggal beli sabun yang terbuat dari daun bidara. Enak, sudah praktis. Untuk misalnya menggunakan air, bila mana air tersebut tidak menggunakan semprotan atau keran atau selang gitu ya, bisa kita menggunakan 3 tempat atau bak itu. Tempat yang satu, bak yang satu tempat airnya ini usahakan air bersih yang tidak dicampuri apa-apa. Itu aja dulu disiapkan. Bak yang kedua, tempat air yang kedua digunakan untuk air yang dicampur dengan kapur barus. Itu yang pokok, yang inti itu. Sedangkan bak kecil lah ini disiapkan digunakan untuk air yang dicampur dengan daun bidara. Itulah tempat yang harusnya disiapkan. Jadi nanti juga begitu seterusnya itu. Karena sungguhnya jamaah rahimakumullah nyun sewu, perawatan jenazah ini adalah bagian ta'budiyah, ibadah. Nah, kalau sudah kita bicara masalah ibadah, tidak boleh tidak, ya. Seharusnya kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena diperintahkan di dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak ada upaya, ya, tidak berusaha, berikhtiar untuk berittiba kepada Rasulullah, bahkan ada perasaan ape ngoten niku mboten angsal. Ya. Wis gak apa-apa, nah, padahal bisa diupayakanlah. Jadi jangan sampai ada abe lah di antara kita. Apabila kalau kita nyun sewu ada perasaan abe kemudian sampai menganggap nyun sewu, padahal ada barangnya, gak perlu itu, mboten angsal. Yang tidak ada dalilnya dilaksanakan, tapi yang ada dalilnya enggak dilaksanakan. Boleh jadi
ibadah seperti itu jamaah rahimakumullah boleh jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita baca, yang sering kita dengar, dalilnya sahih jamaah rahimakumullah. Di dalam riwayat Muslim diantaranya disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah menyampaikan sabdanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun itu artinya ditolak, enggak terima. Man, siapa saja, amil itu kan melakukan, berbuat, amalan itu perbuatan, ayu ibadah, di mana ibadah tersebut kata Rasulullah laisa alaihi amruna, tidak kami perintahkan ibadah tersebut. Maka kata Rasulullah, kalau ada orang melaksanakan ibadah tidak diperintahkan oleh Rasulullah, ibadah tersebut raddun, tertolak. Itu kan iman. Ya. Sudah berpayah-payah melaksanakan ibadah, indilalah ternyata itu bukan ibadah, akhirnya ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama-sama. Jadi intinya jamaah rahimakumullah, segala aktivitas kita yang berkaitan dengan masalah ta'ubudiyah atau ibadah, sedapat mungkin kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sebagai pengantar kami, monggo opo sing disiapkan. Katanya kok gawa dorong ini. Nah, ini dorong asli ini. Asli ini. Oh baru. Lo baru deh. Monggo. Jadi inilah memang disebutkan dalam dalil. Dalilnya begitu. Kalau kita bicara masalah teknik ngoten niku, tapi konteksnya bagaimana? Kalau sudah bicara masalah ibadah jamaah rahimakumullah, memang kadang-kadang ibadah itu tidak bisa kita rasionalkan. Ghairu mangkuli makna itu. Loh, kenapa Rasulullah dulu nggak menyebutkan kok bukan daun selain daun bidara itu? Apakah di Arab hanya daun bidara? Ternyata banyak daun di sana, banyak pohon. Nah, sekarang para peneliti, waduh, luar biasa. Apa sih diantaranya hikmah? Kalau sudah bicara masalah hikmah, jamaah rahimakumullah, ya, ini adalah mana esensi. Atau kalau orang sufi, orang tasawuf mengatakan mana hakikat. Hakikatnya apa sih bidara ini? Secara filosofi, jamaah rahimakumullah, di balik perintah secara lahir, secara dohir, ada makna yang tersirat di dalam memahami kita terhadap perintah tek dalil. Manfaatnya luar biasa jamaah rahimakumullah. Yang tahu manfaatnya adalah tentu orang-orang yang aktif atau orang yang peduli tentang masalah penelitian-penelitian. Monggo panjenengan nanti bisa browsing lah. Apa sih manfaatnya daun bidar itu? Ternyata luar biasa jamaah rahimakumullah. Satu di antaranya nyun sewu, antiseptiknya itu ngalang-ngali sabun jamaah rahimakumullah. Itu di antaranya itu. Hikmah di balik itu jamaah rahimakumullah nyun sewu ya. Bisa daun bidara ini adalah dipakai untuk pengobatan media itu. Di mana disebutkan dalam Tibbun Nabawi, kitabnya Ibnu Qayyim, disebutkan media salah satu digunakan untuk mengobati orang-orang kesurupan, digunakan media daun bidara. Jadi manfaatnya besar jamaah rahimakumullah. Itu adalah makna yang tersirat dari makna yang tersurat. Hikmahnya banyak sekali ya rahimakumullah. Ya kalau kita bisa mengusahakan, ya kenapa tidak? Nanti dicampur sabun nih, monggo silakan. Sabun itu kan adat, boleh-boleh saja dicampur sabun, dicampur sampo juga tidak apa-apa. Jadi itulah jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi dalam kita beribadah, sedapat mungkin cara ibadah kita itu ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah ada persiapan, ini barang-barangnya sudah sebagian sudah siap kelihatannya. Monggo siapa yang mau ditusi? Lah,
Lho kok akeh. Monggo, monggo silakan. Di sini aja itu. Enggak pakai air sungguhan nanti kepek kabeh terus kabeh nanti. Mana ini? Pakai opo iki? Pakai kursi apa pakai meja apa pakai klesetan? Monggo silakan. Nggih, silakan. Oh, nggih. Oh, nggih. 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 Monggo epo-epo panjenengan gletak. Gletak itu sing ngusu ngoten lho nggih. Gletak rumiyin ngusunge ya apa. Aja sampai ngusung jenazah kayak ngusung ketebok ya ini. Monggo. Jenengan kok jarene sing siap kok. Putak-putu aja jenengan iki. Alasan biar ganti. Oh, mboten. Lho iki sempat motor dhewe. Panjenengan apa-apa otot beriku Bapak, mangke diangkat ini. Monggo. Pak, Bapak nyuwun sewu. Jenengan untuk rimen ya. Oh, mau nyiapkan kain kafan. Nggih, diukur, monggo. Gunting kan sampun saged ya, gunting. Gunting kan sampun saged ya, walaupun enggak pernah dodol duwocok dawa-dawa. Ukuran nyuwun sewu paling panjang lah sekitar 15 cm ya, sik gak boros. Nah, ngoten. Loh, kakean nggih bos gunting ya sudah. Monggo digunting ya. Pengalaman iki. Nggih. Monggo. Malih, Pak. Karena nyun sewu ini peragaan pun digunting kabeh. Satu aja. Campur cukup. Temen, Mas. Nyun sewu jamal rahimakumullah. Kalau jenazahnya laki-laki, mayatnya laki-laki, ngeten iki nyun sewu. Bentar nanti. Gampang tali ini. Mekano tali kain yo rafia lah. Ini kalau cukup ini untuk di kebun ngeten iki maksudnya. Melingkari ini. Ya sudah satu aja. Satu lapis. Ngeten. Cukup ya? Cukup. Awake mek sampean boten cukup ini. Kalau nggak cukup, usahakan ambil lagi 2 lagi, biar nanti ambil lagi nih, sama lagi nih. Iya. Biar enak. Ya, udah. Nah, ini mesti cukup, ya. Nah, kalau mau ngirit kain kafan, ngeten nggih. Ini bisa dipotong 2. Dan ini bisa dijahit. Tapi kalau gak ono sing gelem jahit, ya sudah. Ngeten carane nggih, bisa digelar. Iku ditusi kok sing gawe kafan apa iki. Seling, Pak. Nggih, wis gak usah seling tenan gitu. Cukup ngeten. Cukup nggih. Ngeten iki pun dianggap 2 lapis. 1 lapis. Nggih. Berarti nanti kalau tidak ada yang jahit, butuh pintu potong. Kalau 3 lapis 6 potong. Paham? Tapi kalau misalnya ada yang mau jahit, lebih ngirit, jadi bahasanya hadis salah satu aswab diterjemahkan 3 lapis. Sawab itu kan dari kata saubun, maksudnya kalau dilihat dalam kamus artinya memang banyak diterjemahkan baju. Tapi kalau konteksnya dengan jenazah bukan baju, namanya kain kafan diterbitkan 3 lapis. Ngoten. Nggih. Boleh. Ketika tidak ada larangan,
dan tidak diperintah, ya sudah, terserah kita. Kenapa? Karena kebutuhan kita tadi itu misalnya dijahit lebih ngirit. Nah, paham ya? Jadi begini, kalau tidak ada perintah, tidak ada dalil, sudah boleh-boleh saja mau dijahit atau diapakan atau dilim lah, anu membarakan gitu ya, tidak apa-apa. Gitu. Sampun. Untuk ibu-ibu, ibu-ibu disebutkan bukan 3 kain lapis, diartikan 5 macam. Macam yang pertama disebut al-haqqa itu disebutkan, diterjemahkan kain bawah, basahan bawah. Yang kedua adalah tiro itu diterjemahkan dengan baju kurung. Yang ketiga khimar itu diartikan kudu. Yang keempat ini jamaah rahimakumullah, kalau di HBT diterjemahkan selubung, muhafat selubung. Tapi kalau dilihat kamus namanya gamis. Nah ini jarang dipahami, 4 macam. Macam yang terakhir, kain kafan ini aja, satu ini. Jadi kain kafannya hanya seperti ini, saubun ini ya ini. Bukan 2 saubun ini hanya 1. Sehingga kalau dijumlah, misalnya al-haqqa itu kain basah. Kemudian tiro itu adalah baju kurung. Khimar itu kudung. Muhaffa itu artinya gamis atau jubah itu. Nah ini jubah jarang dilaksanakan oleh ibu-ibu. Monggo nanti ya, karpar mati loh betul gitu. Nanti barangkali kalau ada perawatan atau langsung menangani jenazah ibu-ibu, cara ngoten niku. Kain kafannya cuma selapis saja. Itu namanya 5 macam, disebut 5 lapis ngoten niki. Ngoten nggih ya itu. Paham ibu-ibu? Ngoten nggih. Baik, monggo Pak, misalnya mriko. Apa panjenengan tilem wonten mriko? Makanya sing ngangkat motor iki. Nggih. Panjenengan ten mriko. Lho kan. Ya wis. Motor bisa ngangkat, ya bisa diangkat. Lihat tak mawon masukin. Oh, bukan Pak. Lah wong iki gede terus gak diangkat terus piye monggo. Lho. Iki enak bisa noto dhewe ngene. Jamaah rahimakumullah, sebelum kaitannya dengan masalah ubudiahnya ini, kan ubudiahnya kan disiram-siram ini. Karena yang jenazah itu macam-macam. Ada yang mungkin orangnya sakitnya lama, tentu di sini biasanya jarang mandi, maka banyak kotoran-kotoran yang melekat. Biasanya di kukunya, kuku dibersihkan, kuku kanan. Kalau bersihkan misalkan sebelah kanan dulu, gitu. Kalau misalnya nggak bisa dibersihkan, diketahui, nggak apa, nggak ada larangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan. Tentunya, selain kuku-kuku, misalnya telinganya dibersihkan apa ini? Dibersihkan apanya itu. Kemudian apa lagi? Apa? Gigi barangkali itu, ya digosok disikat. Jadi itu. Lama lagi yang penting, kadang-kadang ini, kadang-kadang sembrono, ya dengan kelihatan. Ini diusahakan sebelum dicuci, diangkatnya. Perutnya ini jangan tekan, kali disiram. Ini amat cewoki. Dan nyusewu tetap aurat yang vital ini pun dibuka, tetap ditutup dengan apa? Kain lah ini. Jangan sampai di tengah jadi bulat untuk tenang satu. Walaupun yang memandikan semuanya laki-laki, tetap ditutup. Kalau itu sudah semuanya, baru yang disiram adalah bagian kanan atau anggota tubuh. Mana yang kanan ya. Tapi kalau di sini, dari sini terakhir, maka musuh penjadikan nyiramnya saking beriki ya. Ngerti ya? Saya budi. Wah, nanti kerja lagi tilangnya. Nah, ini itu apa? Ini air biasa. Ojo sih itu ya. Air biasa dulu. Siram lagi.
Kemudian monggo miring. Nah, ngiring dewi, ya. Siram. Usahakan semuanya siraman gasal gitu, ganjil gitu ya sudah. Lantas gunakan daun bidara. Daun bidara disiram-siram sama digosok-gosok. Kalian tahu goslak lah, apa namanya? Atau semur, gosok bidara. Kalau sudah terakhir, belum terakhir ini, dibilasi lagi. Iya, dengan air bersih. Kalau sudah tidak ada nyunsel udah bidara itu juga bisa berbusa, ada busanya. Apalagi dicampur dengan apa? Sabun. Nah, kalau sudah bersih semuanya, bilasan. Nomor ini. Oh, kapas. Untuk silakan. Lalu siraman yang terakhir, niki enten tuyoe dikasih kabur barus. Kabur barusnya nopo di lembut rapat boten. Kalau saya punya prinsip, kalau dirembetkan kan nanti bisa kesannya seperti kayak donat itu. Maka kan aslinya kan apa? Harumnya saja yang diambil kabur barus. Insya Allah kalau air ini direndam kabur barus, pasti aromanya kabur barus. Dilerem mawon di sini, nggak usah dilembutkan. Nanti baru air kabur barus tadi itu disiramkan siraman yang terakhir. Nah, kalau air kabur barus sama air itu tidak bisa campur. iya nggak bisa campur, tapi aromanya Pak. Aromanya tidak tetap sama. Nggak temen tadi. Iya. Terus kalau airnya kabur barusnya dihancurkan, Gitu. bisa jenazah itu bersih, putih. Masa begitu? Coba nanti Pak Ustaz praktek. Ayo praktek setelah air kabur barus ini Iya. dihancurkan, Gitu. terus kemudian ada kabur barusnya kan, Iya. kita bersihkan jenazah kita bersih. Bersih gitu ya. Seperti kayak masuk salon gitu ya. Ya, itulah. Ya monggo, kalau itu yang difahami monggo. Tapi yang selama ini tidak begitu saya pahaminya. Kapur barus tadi kapur barus ya air yang dicampur kapur barus ya airnya dikasih kapur barus direndam. Coba nanti dipraktekkan. Iya monggo. Karena tidak bisa campur, sehingga baunya tidak. Oh begitu. Kan tidak bisa campur. Jadi masih kalau misalnya ini kasih kapur barus diambil kapur barus masih baunya Masih air biasa. Oh begitu ya. Nah, ini baru tahu saya itu. Tapi selama ini tidak begitu Pak. Ya. praktekkan. Monggo nanti diprakaikan, nanti coba nanti tes ini air dikasih kapur barus, diambil kapur barus, kira-kira ini baunya api murni apa masih tetap Air murni gitu? Oh, oke monggo kalau begitu. Baru digerus itu bisa. Monggo silakan itu. Ini kan masalah teknis mawon ya, teknis. Sabun? Karena Ustaz, itu kan ada 3 siraman. Pertama kali kan kita belum siram. Nggih. Kita bersihkan semua walaupun pakai air apapun kan tidak dihitung. Yang pertama kali sebelum kita siram, kita bersihkan kan. Nggih. Itu airnya kan tidak dihitung. Berapa siraman? Enggak. Kalau siraman itu Pak. Terus yang enggak sebelum disiram. Oh, gitu. Kan kita bersihkan semuanya. Nggih. Semuanya bersih sudah. Nggih. Baru tahap berikutnya adalah penyiraman. Nah, itu kita hitung. Itu dihitung. Siraman pertama air murni. Nggih. Siraman kedua itu pakai bidara. Pertama barangkali nyuwun sewu. Air bersih. Pertama itu ngeten Pak, boten siraman tadi mungkin barangkali ini butuh 5 siraman ya, boten air murni. Ya, air murni kan itu dihitung. Ganjil. Ya, atau mungkin 5 gitu. Ya, ganjil ya. Terus kedua kita gosok pakai bidara kan. Bidara. Terus kita siram. Iya. Kita hitung lagi. Hitung lagi. Gitu. Ganjil lagi. Gitu. Nah, habis itu terus ada siraman terakhir. Gitu. Itu ganjil kan. Usahakan semuanya ganjil. Ganjil. Terus yang terakhir kan pakai air kapur barus. Gitu. Berarti kalau ganjil tambah satu lagi berarti genep. Oh gitu. Nah, makanya Mau diupayakan nantinya. Kalau diupayakan hitungannya tetap kan ganjil. Kalau kan 3 kali ganjil, Gitu. berarti kan ganjil. Nah, terakhir pakai air kapur barus. Berarti supaya ganjilnya nggak genep. Ya apa diupayakan siraman tadi itu? Oh, Ya, berarti Pak.
Jadi totalnya tetap ganjil. Tetap ganjil. Air kapur baru dihitung ya? Oh nggih, siramnya. Semuanya dihitung. Ya, nggih. Ada nggih? Nggih. Paham nggih? Nggih. Sampun. Oke, sampun. Kemudian yang sewu ini digosok-gosok banyune diandungi, nggih. Setelah itu kemudian disuguhi, digosok. Nah, yang sewu. Monggo panjenengan noto. Sebetulnya Napa? terakhir kan air baru. Itu pakai dikasih diwudu enggak? Pendapat diabe itu betul dibutuhi. Nah, Betul. berarti tanpa harus dikasih Nggih. diwudu kan? Betul. Nggih. Termasuk yang sewu. Kalau misalnya orang meninggal dunia ini sewu, mungkin ibu ya, dia apa perlu dimandikan besar? Tetap mandi jenazah. Andai kata yang sewu ini, bapak yang sewu, janabah, kecelakaan meninggal dunia, apa perlu mandi besar? Tetap yang diberitakan mandi jenazah betul. Makanya ada pengumuman diwudu itu dulu, bagaimana diwudu? Apa hubungannya dengan masalah mandi jenazah? Mandi besar apa hubungannya mandi jenazah? Oh tidak ada hubungan dengan sholat. Wudu, mandi besar, mandi janabah tidak ada hubungannya dengan ibadah sholat. Paham ya? Sambung. Monggo Pak. Ini monggo natek dewi. Ya, gak mesti ngangkat, abot. Iya, makan dewi monggo ya. Di tengah. Tali ini gak tahu, tali ini di bawah dulu. Kalau ada tali, mana talinya? Gak usah gunting, karena rafi yang begitu. Enggak silakan. Silakan. Ojo agak-agak, 5 aja cukup. Gimana nih kok si gua ya? Di kelas 0. Dereng Pak. Jadi kan atek malih. Ngetik sih. Atek malih. Nggih. Oh dereng kata tali nih. Tali. Ustaz sambil menunggu tali ya, yang dimaksud tadi garisnya ibu-ibu itu dibuat dari kafan juga, gamis yang itu tadi kan ibu-ibu itu kan ada basahan, ada atas kan itu, terus ada kenaan kudung, terus ada jubah, jubahnya dari kain kafan ini juga boleh, atau jubah yang sudah jadi boleh lah apa. Oh, jadi bisa jubah yang jadi, misalnya kan bentuknya kayak jubahnya bapak-bapak itu misalnya dipakai bisa dipakai untuk ibu-ibu. Atau kain kafan ini kita tekuk 2 kali, bisa juga. Ya, kain kafan di model kayak jubah kan 2 kali ini kan sepanjang itu ya. Boleh. Makasih. Jadi ada 5 macam, dibagi 5 macam. Kain kafan itu hanya sekali saja, satu kali. Satu kali kalau cukup, satu ya. Satu ya. Satu gitu. Monggo Mas. Ya pasang Hamid. Ngaten. Ini kondasi gini sih. Ya. Dadanya dulu kan. Dada dulu ya. Nggih, monggo silakan. Di satu aja satu. Tengah. Tengah. Ini atas sing pendek, kaki pendek. Mboten enten ketentuan ganjil genap ngeten iki. Mboten enten aturan kok nggih. Nggih. Satu-satu lagi. Sudah. Gak cukup. Oke. Monggo. Separuh niki. Separuh. Ampun nggih. Monggo jenengan makan. Nah ini. Mana dulu yang dilipat tidak ada keterangan dalil. Apa yang dari kanannya atau kirinya? Monggo praktisnya yang bagaimana? Biasanya sampai dari kanan.
Nggih monggo silakan kan dulu. Wong ndak ada dalil, monggo silakan. Nggih. Nggih. Dan kemudian kok ketoke ndase kurang iki kae ini. Ya kurang menarik aja kan. Pun. Mundur diri, maju diri, ngelembak diri. Semoga lu pakaian kurang lu sikile nggih wis ampun lah wis gak temenan ya kok pepok ya nggih gak sambekan Pak nggih namun monggo epok-epok digat ngeten nggih dimocok monggo kurang medun. Kalau panjenengan nanti karena kita punya pemahaman ketika nanti di liang lahat kalau ini enten sing dilepas semuanya, kalau tidak dilepas tidak apa-apa, nggak usah tali langsung, tapi di Jogja rata-rata ini dibuat semuanya itu tali langsung di Jogja itu. Kenapa diwangsulkan? Karena nanti dilepas semuanya boten kados pemahaman tiang Jawa Timuran dulu hanya dilepas atal kepalanya saja itu. Di sana Yosef tali langsungnya di sini karena nanti di sini. Tapi karena kita sudah nggak pakai dilepas ditali boten langsung sisa biar gak bisa lepas sampai tali rapat biar gak bisa coplok nanti. Jadi itu ini tadi belum ada yang kurang, kapur barus, dikeburi kapur barus, pun ngotot kapur, tenang ya, barus, kapur barus, baru nanti dikasih minyak kasturi, kalau minyak kasturi, misik, bisa misik, pun minyak serimpi senengannya serimpi ya, katanya jadi. Kapur barus nanti dilebihkan, dilepas dulu. Kapur barus lali tadi guys. Iya, ditaburi kapur barus. Coba kakek. Ditaburi kalau ini ditaburi Pak, digerus kalau ini dilembutkan ya. Ini seperti bedak gitu ya. Katakan, nanti yang sudah baru warisannya. Sambung. Ada yang mau tanyakan, monggo silakan. Yang lain, monggo silakan. Panjang umur sama sehat lain. Nggih, monggo. Ada monggo. Silakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun sampean lu kemari iki. Ya kami tanyakan masalah di luar perawatan sudah masalah hutan Simalil. Oh, hutan. Bisa ya? Kenapa? Masalah hutan Simalil. Oke. Nah ini karena seseorang itu berhutang, kemudian ya nilainya cukup besar juga. Itu setiap kali ditagih itu semuanya sampai bertahun-tahun dan akhirnya seseorang itu tidak. Nah ini kemudian kita sampaikan ke ahli waris karena ahli warisnya si mayat ini masih meninggalkan waris Kata. Kita sudah sampaikan ke ahli waris, ternyata ahli warisnya tidak mau Bayar. Nah ini bagaimana sikap kita menghadapi ini? Karena saya juga pernah mendengar dari beberapa ustadz kalau misalnya kita mengutang seseorang dan dia tidak dibayar itu jadi sedekah bagi kita, benar seperti itu. Dan sikap terbaik kita seperti apa?
terus kita buka. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, memang hutang piutang itu ada hubungannya dengan masalah mayit. Ya. Kalau misalnya si mayit punya hutang, maka di sini yang punya kewajiban membayar itu adalah ahli waris, wajib. Kalau nggak dibayar, masalah nanti. Kalau dia ini misalnya dimasukkan surga, ditahan, nggak bisa masuk. Selesaikan dulu urusan akul adab, hutangnya tadi sampai halal. Halalnya tadi dibayar atau dibakar atau dikasih lagi oleh pihak penghutang, selesai, baru dia itu bisa masuk surga. Kalau misalnya orang yang menghutangi tadi dengan rela hati ridho, sak miliar, pakai logam bagus, silakan, pahalanya besar aja kan. Lo anaknya misalnya waris gak perlu bayar, apa alasan gak perlu bayar, itu menjadi soalan. Padahal dia punya harta untuk bisa melunasi hutang sang ayah atau ibunya. Lama kok gak belum? Aku perlu bukti, akhirnya bagaimana bukti ini urusan perdata, nanti pembuktian. Tapi yang jelas kalau dia ngerti, oh iya bapakku ibuku dihutang, semuanya lagi karena mungkin dia masih belum punya, gak apa-apa. Ada yang nanggung, kalau sudah nanggung kita Rasulullah mau sholat karena dia ada yang nanggung. Gitu. Tapi kalau enggak sholat, silakan sholat ya. Ini urusan pimpinan ya rahimahullah. Berarti kalau ada pimpinan, ada anggotanya misalnya gitu ya, punya hutang, ketika tidak ada yang menanggung, sang pimpinan tidak boleh nyolati. Berarti yang nyolati adalah orang lain. Apa itu? Begitu tanggung jawabnya seorang pimpinan besar kalian. Sudah yang melunasi Rasulullah, ya sudah. Akhirnya Rasulullah sholat, gitu ya. Ada yang nanggung kalian. Begitu Pak. Gistar, sambut Pak. Sampai. Ingat lagi? Nopo deh. Selesaikan ini dulu. Iya. Derek tadi. Mana ini kira-kira? Monggo gitu lagi. Apa dengan kain kafan. Yang pertama ada kain kafan yang luar sendiri itu bergaris. Bergaris. Oke. Ada. Apakah itu ada dalilnya? Ada dalilnya. Yang kedua, seandainya ini ada bagian tubuh yang keluar darah terus, apakah kita boleh misalnya kapas tidak mampu kita beri pempes atau kita beri apa? Itu kan ada misalnya ada kami pernah jenazah itu habis operasi otak. Karena tidak mampu berhenti, darahnya mungkin atau cairannya saya keluar. kepala ya saya kasih pempes atau hal-hal yang lain yang sementara bisa menahan apa ya basahan yang keluar terus. Itu yang pertama tentang kain kafan. Apakah ada bergaris tuntunannya yang keluar itu bergaris? Karena saya mengalami sendiri bahwa ada satu petugas ini menyiapkan itu kain luar bergaris. Bergaris, lalu yang dalamnya itu putih semua. Dua-duanya memang ada keterangan dalil. Rasulullah berikan dalil secara qaul sabda, kafanila dengan warna bayat putih, artinya polos. Itu warna yang disukai oleh Rasulullah itu. Sementara ketika Rasulullah meninggal dunia berpesan, nanti kain ini yang kami siapkan untuk mengkawin. Ternyata kain bidara itu kain apa? Kain bergaris dari Yaman, tapi betul bercorak, apalagi berdoreng-doreng itu. Jadi bergaris. Apa bergarisnya apa? Wallahu a'lam itu. Tapi jelas gak polos. Boleh, dua-duanya ada. Di semuanya berdasarkan dalil. Yang satu kalau polosnya tinggi, dalilnya sabda Rasulullah. Sementara tadi kalau bergaris-garis itu adalah memang Rasulullah berpesan wasiat, nanti kalau saya melihat dunia inilah itu kain inilah khibaron, namanya khibaron. Kain khibar itu kain yang bergaris-garis Pak. Kata dia ya. Yang satu lagi apa tadi? Yang satu kan dua tadi. Setunggalnya tapi pertanyaan apa? Kan ada dua tadi. Sudah ya sudah dua. Yang pempes tadi. Oh pempes, boleh Pak Nyun Sewu. Kalau misalnya Nyun Sewu ya, tiangnya ini gak ada penyakit, ya nopo ya macam-macam lah itu. Ada cairan-cairan yang keluar terus, ya otomatis yang lubang-lubang mengeluarkan cairan ini ditutup.
Dengan apa? Terserah panjenengan. Mau dengan apa tadi? Pepes juga boleh, atau mungkin diperban, atau dilamban barangkali gitu, gimana silakan. Ben gak metu, nggak jadi. Asal nggak apa-apa. Untuk masalah kapas-kapas tidak ada dalil sama sekali ini itu kapas sebetulnya dalil. Makanya kalau kita ngaji HB itu ya apa adanya begitu ya sudah. Tapi ternyata peragaan praktek di lapangan ternyata warga Muhammadiyah itu beragam. Ada yang menggunakan kapas, gitulah. Kenapa pakai kapas? Sudah ada dalilnya. Gunanya apa kapas? Kapas tadi digunakan dalam keadaan tertentu. Untuk apa? Menutup cairan. Gitu. Terus satu. Jadi ini ada misalnya jenazah ini punya giginya palsu. Oh iya. Terus punya bawa sesuatu yang lain. Apakah ini harus ikut dimakamkan atau kita buang saja? Mungkin ada hal yang lain, mungkin pakai alat-alat yang lain yang menempel pada tubuh gitu kan. Apakah ini karena dipakai sehari-hari? Apakah ini itu ikut dimakamkan atau cukup kita buang aja? Misalnya ada dua gigi palsu, kan kita bisa bersihkan. Kalau bisa dicopot kita copot, kalau enggak ya gimana lagi? Kalau kita terlambat kan tidak bisa lepas. Tapi kalau pertama kali masih nazar itu bisa lepas. Nah, apakah gini ini misalnya katur atau kita ambil paksa kita buang bagaimana? Kalau misalnya pakai gigi palsu dan bisa diambil, monggo diambil. Oh itu adat, maksudnya itu keterangan dalil. Tapi kalau gigi palsu tadi itu gak bisa dicopot ya sudah. Misalnya ngengkem terus itu, gak bisa ya sudah. Hatta misalnya sewu pakai apa nih? Mungkin giginya dari berlian barangkali itu. Nah, kalau berlian bagaimana? Wis gak usah, gak bisa dicukup. Eman Pak, oh ya sudah, nggak bisa dijodoh. Kasihnya nanti kalau itu sama dengan nanti menyakiti. Walaupun dia akan bengok-bengok, nggak boleh. Menyakiti jenazah itu sama dengan menyakiti masih hidup. Gini bahasanya, memecahkan tulang jenazah sama dengan dia ketika itu menyakiti pada waktu hidup. Oh, terdali hadis. Jadi kesimpulannya, ojo sampai jenazah itu disakiti. Kata kesimpulannya. Ya, kalau misalnya bisa diambil, silakan diambil. Emas misalnya bisa diambil, kan ada orang misalnya apa, gigi apa palsunya pakai emas gitu ya. Ini pirang gram ini bisa 10. Kalau bisa diambil bukan diambil, tapi kalau tidak usah nggak bisa ya sudah, jadi paksa. Kalau dipaksa kan menyakiti nanti. Sekalian dimakamkan ya? Enggak, dimakamkan. Kecuali nanti kalau misalnya direngsir. Oh ini orang lagi gini kelihatan masih emas itu, monggo boleh diambil, tapi harus ngambil ya keluarganya Bang, karena haknya keluarga. Yang kedua tadi nopo lali aku. Sudah satu. Nopo tadi? Sudah. Oke, sampun. Yang lain monggo silakan barangkali. Oke, monggo silakan. Nggih, kalau rambutnya terserah ini kan adat supaya rambutnya mungkin dia itu rambutnya laki-laki gondrong gitu. Ya apa caranya itu supaya rapi. Tapi laki-laki rambutnya panjang tidak ada perintah dikepal. Yang dikepang itu wedok perempuan 3 kali jalinan. Kalau perempuan dipotong. Kalau nggak usah, kalau misalnya nggak ada masalah itu nggak merepotkan, nggak usah dipotong Pak. Kecuali kalau rambutnya tadi itu ada masalah-masalah, ya monggo silakan dipotong. Masalah tali tadi bisa diganti dengan tali rafia. Boleh Pak, rafia. Tapi rame nanti jenazah. Iku jenazah kok kata rafia nanti gitu. Itu kan tali nyun sewu. Talinya katanya kan alat bantu Pak, alat bantu supaya kain kafan boten lepas, boten lokor gitu loh ya. Ini katanya. Andai katanya sampai tali rafia atau mungkin barangkali praktisnya distaplesi kabeh, monggo enak itu. Tapi rame nanti itu apa jenazah kok distaplesi gitu, rame nanti. Itu kan masalah adat saja. Ya, lagi kalau ada masalah adat ini bisa dipertentangkan, ya enggak ojo macam-macam. Sesuatu yang tidak ada dalil kata para ulama tidak perlu diributkan. Kalau diributkan itu justru tidak baik. Ya tentunya itu. Ya sudahlah adanya begitu ya kita ya selesaikan adat mawon.
Contoh lagi yang sekarang masih menjadi perdebatan di antara kita. Seringkali kami menyaksikan langsung. Ini dasi gitu. Lah apa dari dasi basic Kan ini sampai untuk apa? pemakaman. Kok dicari dasar sang kakinya? Tujuannya kan ya apa sih disik atau tadi. Padahal tidak ada dalil. Gak usah diributkan. Kalau misalnya kepalanya pas di depan, dia monggo diusung ya dulu. Kalau misalnya sikili kakinya di depan, dia monggo gak usah diutak-utak. Jadi tidak ada dalil ngangkat dasi disik apa kakinya dulu. Tapi kalau sudah masuk kan otomatis karena dari arah selatan otomatis kepala dulu. Ya, dari arah kaki berarti kepala dulu. Ini enten aturane. Ngoten nggih? Dilanjutkan dulu. Nggih. Sampun niki. Dereng panjenengan. Monggo panjenengan. Jauh. Ini sudah sampun tuntas iki kabarnya. Cocok ini, Pak. Ya? Cocok. Insya Allah panjang, insya Allah semuanya panjang bisa, insya Allah. Gak ngatur dia sampun tuntas masalah kapan ini. Nopo, deres ya, sampun saya gitu, paham ya? Deres ya. Ya, mau silakan. Sebelum dimandikan, tidak bersihkan pakai keran gitu, pakai selang. Selang gitu. Iya, enggak apa-apa, pakai air yang bisa selang enggak apa-apa. Ya itu selang itu kan mandikan Pak, selang itu. Iya, selang tadi itu misalnya Mbak, ini enggak usah ini pakai selang boleh gitu loh Mbak. Ya usahakan selang tadi itu ya saya siramannya anggaplah nanti 3 siraman. Dapur itu kan ganti. Ya. Oh iya, bersihkan dulu ya, ini adat karena kotor-kotoran nanti ritualnya ya pakai siraman air. Jadi pertama usahakan keran tadi itu ya gerakan-gerakan tadi usahakan 3 siraman. Itu tempat. Sabun. Ini yang terakhir ya. Bagaimana dengan wasiat ingin kain kamarnya itu salah satu baju ikram waktu Ya tidak apa-apa wasiat dilaksanakan. Dilaksanakan aja. Tapi diberikan penjelasan tidak ada kaitannya nanti kalau misalnya jenazah pakai kain ihram nanti bebas di sana langsung masuk surga. Iya, jangan itu. Berikan pemahaman, tidak apa-apa pesan begitu. Seperti Rasulullah kan pesan tadi, nanti kain ini nanti untuk kain kafan kami, kain ibaroh itu boleh pesan itu. Ya kata dia. yang kedua mengenai Hutang gitu. hanya seperti di bank kan menunggu sampai mungkin Mungkin tunggu waktu, gitu. Pokoknya ada yang nanggung aja. Entah nanti perjalanan prosesnya waktu, tapi ada yang nanggung ditanya tadi. Kok sebenarnya akeh utang? Tidak apa-apa. Memang orang sekarang kita harus berani utang. Padahal Rasulullah sendiri ngajari apa Rasulullah ngajari? Dihindarkan dari utang, dari surau. Nun? Nggih, tidak apa-apa. Tapi cicilan biasanya kalau tinggal dunia bebas loh Pak. Jadi bebas, nggak usah lanjutkan. Sini rumahnya utang semua. Nggih, tidak apa-apa. Karena kebutuhan ya kebutuhan pokok. Apa lagi nih? bagaimana ini ya akibat apabila aturan yang tadi dijelaskan itu tidak dilaksanakan, apakah yang jiwanya atau masyarakatnya yang mungkin dosa? Ya terutama yang tidak melunasi anggota keluarga. Kenapa itu? Aturan Oh, gimana? tidak sesuai dengan Enggak sesuai dengan kita. Iya. Ya kita harus cawe-cawe. Itulah tujuannya kita belajar ngaji seperti sekarang ini. Utamakan nanti kepada anggota jamaah kita sendiri. Kalau jamaah lain silakan mereka melaksanakan begitu Pak. Kalau menjalani itu cawe-cawe disunahkan menjalani. Oh iya, yang itu nggak ngerti aturan-aturan sunnah. Hanya nyiram Betul, aja. ya? Yang melaksanakan nanti yang hidup, mayatnya selesai Pak urusannya sudah. Gitu gitu. Tapi ketika mayat tadi tidak punya pesan, ya, pesannya wis bebas ngoten niku. Nanti diperankan oleh yang hidup macam-macam. Keliru yang meninggal dunia nanti. Mestinya dia berpesan dengan baik. Tolong nanti kalau saya meninggal dunia sudah dalam keadaan itu sakit keras. Nanti perawatannya usahakan ditangani oleh tim masjid apa namanya? Masjid. Nah, lebih kuat
pakai segel. Nah, itu surat wasiat. Nah, nanti insya Allah ada kata-kata presiden lah, cawi-cawi buatan angsat, gak kuat. Masih lebih kuat surat tadi itu. Ngerti ya? Makanya sekali lagi itu penting pesan itu. Pesan nanti kalau sakit keras, tolong nanti sampaikan kepada semuanya itu. Kalau saya meninggal dunia, nanti semuanya urusan mulai tetek sampai bukit diurusi oleh ini Sinoman masjid apa? Gunung Hari Indah ya kan? Ada timnya sih di sini. Oh, bagus. Wah, ini bagus. Ini paling akhir gitu. Iya, mau jelaskan. Kalau pesannya yang tidak sesuai sunnah Pak, misalnya kalau aku mati tolong ditali ya. Pesan yang baik dilaksanakan, tapi pesan yang tidak baik tidak dilaksanakan. Nggak perlu dilaksanakan. Yang baik itu ukurannya adalah dalil sunnah lagi. Tadi ternyata pesannya nyalai sunnah, mau tidak bisa dilaksanakan. Gitu. Cukup jangan? Demikian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah tuntas semuanya. Semoga nanti kedepannya, insya Allah ya perawatannya kalau ada mungkin karpar anggota jamaah kita yang meninggal dunia lebih dulu dari kita itu, monggo nanti usahakan sebagaimana keterangan-keterangan yang sudah kita pelajari kita akan bersama-sama. Dan itulah sesungguhnya dalam rangka kita berikhtiar, ya, berusaha segala aktivitas yang berkaitan dengan masalah ta'abudiyah ibadah sedapat mungkin kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Demikian, apabila ada yang keliru khilaf kami nyampaikan, wajar sebagai manusia biasa, banyak salahnya, banyak khilafnya, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.